Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain, kelas PAI 6C, NIM 181211115. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping atau scanning untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 2. Untuk selanjutnya silahkan disimak dengan baik. Terima kasih. Baik, langkah pertama yang dilakukan untuk memetakan kompetensi pada suatu pelajaran adalah mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 2 sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019, maka KI dan KD-nya terdapat 4 KI yang masing-masing memiliki 4 KD. Nah, KI pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Terdapat 4 KD, yaitu KD 1.5, menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk kemajuan umat Islam. KD 1.6, menghayati kewajiban umat Islam untuk mengembangkan peradaban. KD 1.7, menghargai spirit Islam dalam pengembangan ilmu yang dilakukan para ilmuwan muslim untuk kemajuan intelektual Islam di masa yang akan datang. Dan KD 1.8, menghayati nilai-nilai positif dari sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya KI 2, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Terdapat 4 KD juga, yaitu KD 2.5, menjalankan perilaku ikhlas dalam berjuang untuk mencapai kemajuan. KD 2.6, menjalankan sikap dinamis demi kemajuan peradaban umat Islam. KD 2.7, mengamalkan sikap semangat menuntut ilmu sebagaimana ilmuwan muslim pada masa Daulah Umayyah. Dan KD 2.8, menjalankan sikap hidup sederhana dan wibawa Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya KI 3, yaitu menganalisis pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Terdapat 4 KD juga, yaitu KD 3.5, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. KD 3.6, itu menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. KD 3.7, menganalisis ilmuwan muslim dan perannya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Dan KD 3.8, yaitu menganalisis sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dan KI yang terakhir yaitu KI 4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret serta ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari dari sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, ini juga terdapat 4 KD, yaitu KD 4.5, menyusun peristiwa-peristiwa penting dari berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. KD 4.6, yaitu menyajikan fakta kemajuan peradaban umat Islam pada masa Daulah Umayyah. KD 4.7, merekonstruksi pemikiran umat muslim beserta bidang keilmuannya yang hidup pada masa Daulah Umayyah. Dan KD 4.8, menyajikan hasil analisis mengenai sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah dilakukan pemetaan kompetensi, maka KI dan KD yang ada pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam semester 2 itu dapat dibagi ke dalam 3 standar kompetensi dengan rincian sebagai berikut. Nah, standar kompetensi yang pertama yaitu memahami perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu terdapat 4 KI semuanya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sedangkan KD-nya yaitu KD 1.5, KD 2.5, KD 3.5, dan KD 4.5. Standar kompetensi yang kedua yaitu memahami perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah. Sama, terdapat 4 KI, KI 1, 2, 3, 4. Sedangkan KD-nya KD 1.6, 1.7, 2.6, 2.7, 3.6, 3.7, 4.6, dan 4.7. Dan SK yang terakhir yaitu meneladani gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Terdapat 4 KI, KI 1, 2, 3, 4, dan KD 1.8, 2.8, 3.8, serta KD 4.8. Baik, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam melakukan pemetaan kompetensi yaitu menghasilkan konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Nah, di sini terdapat 3 teks yang relevan. Yang pertama yaitu Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu adalah masa pemerintahan dinasti Umayyah. Teks yang ketiga yaitu
tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, hal selanjutnya dalam pemetaan kompetensi pelajaran SKI kelas 7 semester 2 yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema atau teks yang relevan. Pada materi pertama yaitu Khulafaur Rasyidin, tujuan pembelajarannya dari materi tersebut adalah siswa mampu menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan siswa mampu menjelaskan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin serta capaian apa saja yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Metode dan model yang akan digunakan yaitu pendekatan saintifik, model active learning dan discovery learning, serta teknik ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatannya yaitu kegiatan pendahuluan di mana peserta didik menyimak cerita wafatnya Nabi Muhammad dari guru serta menerima penjelasan dari guru tentang sejarah Khulafaur Rasyidin yang akan dipelajari. Lalu peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari sejarah Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik memperhatikan video penjelasan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin dan peserta didik mengamati keterangan sejarah tentang Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, peserta didik memberikan tanggapan atau respon terhadap video penjelasan tersebut. Lalu peserta didik bertanya jawab tentang profil Khulafaur Rasyidin. Setelah bertanya jawab, peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan identifikasi tentang profil dan sejarah Khulafaur Rasyidin. Dan selanjutnya pada pembagian penutup, guru memberikan kesimpulan tentang hasil diskusi pada hari tersebut dan mengadakan evaluasi serta menutup pembelajaran dengan berdoa. Lalu media dan alat yang akan digunakan yaitu video pembelajaran, buku paket SKI kelas 7, komputer, dan LCD laptop. Materi selanjutnya yaitu materi Daulah Umayyah. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan proses berdirinya Daulah Umayyah, dapat menjelaskan khalifah-khalifah Daulah Umayyah, dapat mengidentifikasi usaha-usaha para penguasa Daulah Umayyah dalam pengembangan kebudayaan Islam, serta dapat menyebutkan tokoh-tokoh dan menguraikan perannya pada pengembangan Islam di zaman Daulah Umayyah. Metode dan model yang akan digunakan pada pembelajaran di materi ini adalah pendekatan saintifik, model aktif dan discovery learning dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran pendahuluannya yaitu peserta didik mengamati gambar peta penyebaran Islam di masa dinasti Umayyah yang diberikan oleh guru. Selanjutnya peserta didik menyimak penjelasan guru tentang sejarah Daulah Umayyah dan peserta didik diberi penjelasan tentang manfaat mempelajari perkembangan dinasti Umayyah ini. Kegiatan intinya peserta didik menyimak video pembelajaran tentang sejarah Daulah Umayyah, peserta didik mengamati keterangan sejarah tentang Daulah Umayyah, peserta didik menanggapi video pembelajaran tersebut, lalu berdiskusi dengan teman-temannya mengenai sejarah dinasti Umayyah dan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi tentang dinasti Umayyah ini. Dan pada penutup, guru menyimpulkan, memberikan evaluasi dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Media dan alat yang digunakan yaitu LCD, komputer, video pembelajaran, dan juga buku paket SKI kelas 7. Materi yang ketiga yaitu kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tujuannya yaitu siswa dapat menguraikan riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz, dapat mengidentifikasikan kebijaksanaan dan kesalehan Umar bin Abdul Aziz dan menganalisis kesederhanaan dan kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Metodenya sama seperti sebelumnya yaitu active learning serta discovery learning dengan metode tanya jawab, diskusi, dan juga ceramah. Media dan alat yang akan digunakan yaitu medianya berupa gambar Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga buku paket SKI kelas 7. Sedangkan alatnya yaitu komputer dan juga LCD proyektor. Yang terakhir adalah mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama untuk materi Khulafaur Rasyidin. Pada materi ini, ide pembelajaran yang akan dikembangkan adalah pembelajaran model discovery learning. Discovery learning adalah metode mengajar yang mengatur sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang belum diketahui tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Pada bab ini, guru bisa melakukan pembelajaran melalui satu atau dua arah. Jika dengan sistem satu arah, maka guru bisa mengajukan suatu masalah dan kemudian guru tersebut memecahkan masalahnya melalui langkah-langkah discovery learning.
Tetapi jika dengan menggunakan metode dua arah, siswa yang melakukan discovery dan guru hanya membimbing ke arah yang tepat dan benar. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini diharapkan peserta didik akan lebih aktif. Yang kedua, materi Daulah Umayyah. Pada materi ini, pengembangan ide-ide pembelajaran yang dilakukan menggunakan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang bisa berupa suatu pernyataan atau suatu pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini nantinya akan dibahas bagaimana masalah tersebut akan diatasi dan mengembangkan ide-ide para peserta didik sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu mengasah pemikiran mereka. Dan yang ketiga, di materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pada materi ini guru mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran di mana guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik melalui lisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.